Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zakia Yasmin Zahabiah, nomor induk mahasiswa 2005112 dari program studi Teknik Logistik Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Kali ini saya akan memaparkan materi bab 4, yaitu mengenai hadis sebagai tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Lalu yang saya akan bahas kali ini yaitu yang pertama pengertian hadis, sunnah, dan khabar, yang kedua pembagian jenis hadis, yang ketiga hubungan hadis dengan Al-Quran, yang keempat ilmu hadis, yang kelima proses periwayatan hadis, yang keenam jenis dan tingkatan hadis, yang ketujuh tingkatan kualitas hadis, dan yang terakhir yaitu kitab-kitab kumpulan hadis. Kali ini kita akan memasuki materi hadis. Jadi sebagai pendahuluannya, hadis merupakan sumber syariat Islam kedua setelah Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah dituliskan sejak zaman Rasulullah dan dibuktikan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, hadis baru dituliskan pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadis masih berupa ucapan Nabi SAW yang didengar langsung oleh para sahabat atau perbuatan Nabi yang disaksikan para sahabat. Hadis-hadis ini disampaikan secara lisan oleh mereka kepada para sahabat lain yang tidak mendengar atau melihat langsung dari Nabi. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah yang pada waktu itu penulisan perkataan dan perbuatan Rasulullah belum lumrah di kalangan para sahabat, dan hanya Al-Quranlah yang dicatatkan dalam bentuk tulisan, selain berupa hafalan. Adapun hadis yang dijaga oleh para sahabat dalam bentuk hafalan saja. Di antaranya para sahabat yang banyak menghafalkan hadis dari Nabi yaitu Imam Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tidak terjadinya penulisan dan pencatatan hadis oleh para sahabat pada masa Rasulullah dikarenakan beliau tidak mengizinkan mereka untuk menuliskan dan mencatat sabda-sabda atau perbuatannya selain Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, perhatian terhadap pencarian hadis-hadis dan penyebarannya ke segenap daerah Islam mulai tumbuh dan hidup. Orang-orang yang dekat hubungannya dengan Rasulullah sering menjadi sumber-sumber untuk mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW tersebut. Tetapi, pada masa itu pun penyampaian hadis dari seseorang kepada yang lainnya masih berupa riwayat lisan. Sedangkan ide penulisan hadis belum muncul. Ide pengumpulan hadis dan penulisannya atau tadwin baru muncul ketika Umar bin Abdul Aziz yang antara lainnya yaitu cucu dari Umar bin Al-Khattab yang digelari sebagai Umar II, menjabat sebagai khalifah pada awal abad kedua Hijriah. Pada waktu itu, Umar ini memerintahkan kepada Abu Bakar ibnu Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis yang diterima dari Nabi SAW. Pada pertengahan abad kedua ini, muncullah kitab-kitab kumpulan hadis, dan yang paling menonjol diantaranya adalah kumpulan hadis karya Imam Malik yang disebut Al-Muwattah. Pada abad ketiga Hijriah, penulisan dan pembukuan hadis mencapai puncaknya dengan terbitnya karya besar atau kumpulan hadis yang dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang disebut dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Setelah itu terbit kumpulan hadis-hadis yang disebut dengan Al-Kutubus Sittah, artinya 6 kitab kumpulan hadis yang menjadi rujukan pokok dalam pengambilan hadis di kalangan ahlu sunnah atau muslim sunni. Lalu selanjutnya, keharusan mengikuti hadis dijelaskan pada yang pertama itu dijelaskan pada Quran
Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, lalu yang kedua ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, lalu yang ketiga ada Quran Surat Al-Najm ayat 3-4. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemunculan ilmu hadis adalah merupakan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk berhukum pada hadis di samping Al-Quran. Pengertian hadis, sunnah, dan habar. Kata hadis secara lugawi atau etimologis berarti baru. Menurut sebagian ulama, kata hadis berarti baru ini sebagai lawan dari kodim atau terdahulu. Kata hadis secara terminologi yaitu suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan persetujuan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi. Hadis sama dengan tahdis atau ihbar yang artinya memberitahu. Lalu sunnah adalah jalan yang artinya jalannya yang ditempuh Rasulullah yang berhubungan dengan agama. Lalu yang terakhir itu ada habar yang artinya berita. Pembagian jenis hadis. Yang pertama itu ada hadis qauli atau sunnah qauliyah, yaitu segala yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi Rasul, baik pernyataan, perintah, atau larangan. Yang kedua ada hadis fi'li atau sunnah fi'liyah, yaitu apa yang diberikan oleh sahabat mengenai apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, baik pekerjaan yang berkaitan dengan syariah atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu ada hadis takriri atau sunnah takririyah, yaitu apa yang dikatakan atau dilakukan para sahabat di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi, tapi Nabi mengetahuinya dan Nabi SAW membenarkannya atau membiarkannya dan tidak melarangnya. Lalu penjelasan tentang hubungan hadis dengan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran yang pertama yaitu hadis sebagai penguat atau takkid terhadap Al-Quran. Dimaksud dengan hadis sebagai penguat Al-Quran adalah bahwa dua-duanya menjadi sumber hukum dari syariat Islam itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi juga sebagai penjelas terhadap Al-Quran yang artinya memberikan kejelasan makna terhadap ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih samar-samar atau umum. Lalu yang ketiga itu hadis sebagai musyri atau penetap dan pembuat hukum syariat. Dalam hal ini, hadis atau sunnah bertindak sebagai pembuat hukum syariat, yaitu membuat hukum-hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang ilmu hadis. Al-Quran memiliki kepastian dan kebenaran pasti atau qot'i hadis karena pencatatan dan pembukuannya jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Maka keakuratannya didasarkan pada penelaahan dengan metode ilmiah khas Islam, yang mana ada dua ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang berkenaan dengan pemindahan hadis atau naklul hadis, pemahaman metode penelaahan hadis atau thoriqatul isnad. Lalu ada pemeriksaan lafaz dalam isnad dan matan atau dhabtul alfaz. Lalu memeriksa nama yang meriwayatkan atau tahqiqur ruwaat, dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah, benar, tepat, baik dalam sanad maupun matan. Lalu yang kedua adalah ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan atau tamhis, memilih-milih hadis atau tamyiz, melakukan kritik terhadap hadis atau naqdi, dan mengkaji aspek-aspek yang menentukan sahih tidaknya suatu hadis atas dasar sanadnya atau bahas, serta memahami secara ilmiah kandungannya yang terdapat dalam matan hadis atau faham. Proses periwayatan hadis. Proses periwayatan hadis itu artinya proses terjadinya peralihan periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu dalam proses ini ada unsur penting dalam hadisnya, yaitu yang pertama, rawi
atau orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, sanad atau sandaran hadis berupa rangkaian para periwayat hadis. Yang ketiga, matan yaitu isi hadis. Yang terakhir, mudawin yaitu orang yang mencatat atau membukukan hadis. Jenis dan tingkatan hadis. Di sini tuh ada dua. Yang pertama itu hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang rawi bernilai qot'i atau kepastian berasal dari Nabi. Yang kedua itu hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu persatu bernilai zanni atau kemungkinan yang mana di sini itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu hadis masyhur atau hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu yang kedua itu hadis aziz, hadis yang salah satu tabakoh sanadnya terdapat 2 orang rawi, biasanya berpadu dengan hadis masyhur. Lalu yang terakhir itu hadis gorib, hadis yang dalam sanadnya terdapat orang yang menyendiri dalam periwayatan. Tingkatan kualitas hadis. Yang pertama itu ada hadis sohih. Hadis yang berkesinambungan rawi-rawinya diterima dari rawi yang adil bersifat adalah rawi tidak cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat lainnya. Lalu yang kedua itu ada hadis hasan. Hadis yang sanadnya berkesinambungan tanpa putus. Rawinya adil, tetapi ada di antaranya rawi yang kurang dobit. Terbebas dari cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Lalu yang terakhir itu hadis doif, hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan sohih, baik dalam sanad ataupun rawinya, atau mengandung cacat dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Macam-macam hadis doif yaitu hadis mursal, hadis munkoti, hadis maklub, hadis munkar, dan hadis matruk. Pembahasan yang terakhir yaitu kitab-kitab kumpulan hadis. Kitab-kitab kumpulan hadis yang pertama yaitu kitab Sholih Bukhari, yang kedua kitab Sholih Muslim, yang ketiga kitab Sunan Abu Daud, yang keempat hadis Jami'ut Turmuzi, yang kelima kitab Sunan An-Nasai, yang terakhir yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.